Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat Al-Bayyinah. Yang lalu sudah dibaca tafsir ayat yang pertama, yaitu firman Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin, mereka tidak mau meninggalkan kesyirikannya dan tidak mau meninggalkan kekufurannya sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Artinya mereka berjanji kalau datang al-bayyinah, mereka akan taat kepada Rasul atau akan meninggalkan kekufuran dan kesyirikannya. Itu tafsir yang sudah lalu. Maka apakah bayyinah itu? Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka berjanji untuk meninggalkan kesyirikan dan kekufurannya apabila al-bayyinah itu datang pada mereka. Fama hiya al-bayyinatu? Apakah itu al-bayyinah yang disebutkan di ayat ini? Allati dzakarahallahu fi huna, yang Allah sebutkan di ayat 1. Al-bayyinah, maka al-bayyinah itu qala rasulun minallah. Al-bayyinah itu diterangkan sendiri oleh Allah di ayat kedua di surat ini. Ini namanya tafsir ayat bil ayat. Tafsir ayat dengan ayat. Allah menerangkan sendiri maksud ayat tersebut. Bahwa al-bayyinah di situ maksudnya adalah Rasul. Wa hadzal rasulu, dan Rasul ini huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun Rasulullah ibnu Abdillah, putra daripada Abdullah. Nah, Pak Sugeng ngerti Pak? Pak Sugeng. Abdullah ini artinya apa? Hamba Allah, ya. Ini orangnya bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di surga apa neraka ini? Ya Pak Sugeng, di neraka. Bapaknya Rasul ini. Namanya Abdullah, bagus sekali ya. Tapi ini orangnya musyrik, ya. Kafir. Kalau ibunya Rasulullah, siapa namanya? Aminah. Aminah kan bagus sekali. Tapi ibunya ini musyrikah. Jadi kedua-duanya, kedua orang tua Rasulullah itu kekal di neraka karena belum Islam. Beliau Al-Hashimi Al-Qurashi salawatullahi wassalamuhu alaihi. Beliau dari Bani Hashim, dari kabilah Quraisy, kabilah terbaik di Arab. Waja'a bisiwatin nakirah. Dan ayat ini, ayat kedua ini, Rasulun minallah, bentuknya nakirah. Nakirah itu umum. Jadi ini Rasul, seorang Rasul. Seorang Rasul itu tidak tertentu.
kalau mau dikatakan Rasul ini itu pakai alif di depannya, ar-Rasul. Kenapa di sini tidak ada alnya? Ini namanya bentuk nakirah. Seperti misalnya masjidun, artinya masjid. Kan itu masih umum, masjid mana, masjid apa, tidak tahu. Tapi kalau diberi al di depannya al-masjidu, itu artinya masjid itu sudah tertentu. Bahasa Arabnya itu disebut ma'rifah, sudah tertentu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk nakirah di sini, bentuk umum? Kata Syekh di sini ta'ziman lahu, sebagai pengagungan pada beliau. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena beliau alaihi salatu wassalam jadirun, seorang rasul yang sangat pantas, bi'ayyuma yu'azzima, untuk diagungkan, at-ta'zimul la'iku bihi, dengan pengagungan yang pantas, min ghairi naqsin wala guluwin, tanpa dikurangi beliau sebagai seorang rasul, sampai Allah mengatakan jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Barang siapa mengangkat suaranya di atas suara Nabi, maka Allah akan menghapus amalannya. Tapi juga jangan berlebihan. Berlebihan itu disebut hulu di dalam muji beliau. Beliau adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh meyakini bahwa seluruh makhluk ini dicipta dari cahaya Muhammad. Itu kesalahan. Karena ada namanya kitab Barzanji, di dalamnya ada keyakinan, penyebutan bahwa yang pertama dicipta oleh Allah itu Nur Muhammad. Kemudian Allah ciptakan segala sesuatu dari Nur Muhammad. Juga bertentangan dengan hadis Rasulullah mengatakan, awwalu ma khalaqallah, pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah. Maka penanya menjawab, ma aktubu, apa yang akan aku tulis? Allah mengatakan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hadis itu sangat jelas. Sahih hadisnya menerangkan bahwa pertama yang Allah ciptakan bukan Nur Muhammad, tapi pena. Dan segala sesuatu dicipta bukan dari cahaya Muhammad. Seperti manusia dicipta dari tanah. Kemudian jin dicipta oleh Allah dari api. Kemudian malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Kalau hewan dari apa? Kalau tumbuhan dari apa? Dari air. Nah, hewan-hewan juga dari air. Maka beliau adalah orang yang pantas diagungkan, sehingga di sini bentuknya Rasulun, tidak pakai al. Tapi mengagungkan beliau dengan tanpa mengurangi kemuliaannya, tanpa berlebihan. Juga disebutkan dalam hadis sahih, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian memuji aku seperti orang Nasara memuji Maryam. Memuji Isa, orang Nasara memuji Isa ibna Maryam, berlebihan sampai diyakini sebagai Tuhan. Nah, itu namanya hulu. Rasulun minallah, ini ayat 2 ya. Surat Al-Bayyinah. Yakni annallaha arsalahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau ilal alamina, ke seluruh alam. Jadi seluruh alam ini itu wajib mengimani beliau
mentaati beliau sebagai Rasul Allah. Maka siapapun orangnya yang tidak mengimani beliau, maka dia kafir. Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsu biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, la yu'minu bi ahadun." Tidaklah beriman seseorang di dunia ini, Yahudiyun atau Nasraniyun, apakah itu Yahudi atau Nasrani, bima ji'tu bihi, dengan apa yang aku bawa, wa huwa yamut, kemudian dia mati, illa min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Artinya tidak ada keringanan boleh orang itu memilih agama selain Islam. Boleh beriman atau tidak kepada Rasulullah itu tidak ada pilihan. Karena beliau ini diutus untuk seluruh alam. Untuk apa Allah utus beliau? Basyiran, memberi kabar gembira kepada siapa yang beriman dan mentaati beliau. Wa nadhiran, dan beliau diutus untuk memberi peringatan bahayanya orang yang tidak beriman dan tidak mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, "Wa arsalnaka," dan kami telah mengutus engkau Muhammad, linnasi, untuk seluruh manusia, rasulan, sebagai rasul. Wa qala, dan juga firman Allah, tabarakalladzi nazzalal furqan, maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, ya, ala abdihi, terhadap hambanya. Dan ini pujian dari Allah kepada Rasulullah. Beliau adalah sebagai manusia yang paling menghamba kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga disebut abdihi. Liyakuna lil alamina nadhira, agar beliau menjadi pemberi peringatan pada seluruh alam. Wa huwa Muhammadun alaihi salatu wassalam, beliau adalah Muhammad alaihi salatu wassalam, mursalun, beliau diutus, min indillah, dari Allah, biwasitati Jibril, dengan perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam. Lianna Jibrila huwa rasulun, rasul rabbil alamin, karena Jibril ini rasul Allah, utusan Rabbul alamin, ila rusulihi, kepada para rasulnya. Kalau ini rasul dari kalangan malaikat, dan Nabi Muhammad itu rasul dari manusia. Muwakkalun, beliau malaikat Jibril ini diberi tugas oleh Allah bil wahyi, untuk menyampaikan wahyu. Yanzilu bihi ala man yasha min ibadihi, beliau membawa turun ke makhluknya siapa yang Allah kehendaki. Tidak kepada Rasul saja, seperti yang mendatangi Maryam, ya, berupa seorang laki-laki, ya. Nah, itu kan Maryam bukan Rasul. Nah, tidak ada Rasul dari perempuan. Atau juga yang mendatangi ibunya Musa alaihissalam, yang menyuruh apa? Menghanyutkan Musa, untuk ditaruh di kotak kayak gitu, suruh hanyutkan di sungai. Nah, artinya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu dari Allah. Ada kalanya disebut wahyu, ada kalanya disebut ilham, ya. Seperti yang turun pada kepada Maryam, kepada ibunya Nabi Musa. Para ulama mengatakan itu bukan wahyu, tapi ilham. Tapi ya sejenis. Yatlu, rasul itu, rasul dari Allah itu, rasulun minallah, beliau adalah rasul dari Allah. Yatlu ini artinya membacakan
kemudian menerangkan maknanya sampai faham maksud dari ayat itu. Itu disebut yajlu dari kata tala. Kalau cuma membaca lafadznya, bahasa Arabnya yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Qira'atan. Qira'ah disebut qira'ah. Tapi di sini Allah tidak menggunakan kata-kata yaqra'u. Mengatakan yajlu, bahwa Rasulullah itu membacakan lafadznya, kemudian menjelaskan maknanya. Sehingga makna ayat-ayat itu sudah baku dari Rasulullah SAW. Beliau diutus untuk membacakan suhuf. Suhuf sendiri maknanya lembaran. Mutahharah yang suci. Yakni yaqra'u li nafsihi, yakni beliau itu membaca untuk dirinya sendiri. Dan beliau membaca Al-Quran. Walin nasi, dan membacakan untuk manusia. Membacakan apa? Suhufan. Suhufan jam'u sahifah. Suhufan itu jamak dari sahifah. Sahifah wahya al-waraq. Sahifah itu apa? Waraq. Al-waraku artinya kertas. Awilluh atau luh ini lembaran. Itu suhufan. Kertas atau lembaran. Au ma asbah dzalika, atau yang sejenis itu. Tidak harus kertas, lembaran juga bisa lebih luas dari kertas, bisa kain, ya. Sekarang bisa itu banyak model-model banner kayak gitu kan, masuk ke warok atau lu. Mimma, Rasulullah membacakan lembaran, mimma yuktabu bihi, yang ada tulisannya. Mutahharatun ay mungqatun minasyirki. Tulisan-tulisannya yang ada di lembaran itu mungqatun. Mungqatun itu bersih atau suci, minasyirki dari kesyirikan. Wa min radha'ilil akhlak, juga bersih dari akhlak yang jelek. Radha'il itu hina, akhlak yang rendah. Makanya Rasulullah itu dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim. Akhlak beliau akhlak termulia dibanding akhlaknya seluruh Rasul. Akhlaknya Nabi Muhammad akhlak termulia. Bagaimana akhlak termulia itu? Bagaimana akhlaknya? Kata Aisyah, akhlaknya Rasul itu gimana? Akhlakuhu atau hulukuhu Al-Quran. Aisyah bertanya, akhlaknya Rasul itu bagaimana? Aisyah menjawab, radhiyallahu anha, hulukuhu Al-Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Maka untuk bisa meniru Rasul, tidak ada jalan lain bagi kita, kecuali harus mempelajari Al-Quran, difahami dengan pemahaman yang benar, diamalkan. Nah itu akhlaknya Rasul SAW. Juga suci, mutahhara itu suci, mingkul lima yasu'u. Suci dari segala yang menodai. Tidak ada yang bisa menodai Al-Quran. Merubah harokatnya saja, itu sudah tidak bisa orang. Seluruh manusia tidak bisa, walaupun bersatu. Mau menambahi satu huruf saja. Jangankan menambahi satu huruf. Merubah dari Allahu menjadi Allaha, itu pun tidak boleh. Bisa kufur. Nah, dan akan diketahui Allah akan membongkarnya. Siapapun yang berani merubah Al-Quran. Karena Allah sendiri yang berjanji. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Li'annaha nazihatun muqaddasatun. Karena mutahharah ini artinya nazihah. Nazihah bersih. Muqaddasah juga suci. Fiha, lembaran ini, di dalam lembaran yang suci tadi, berisi tulisan yang suci itu,
Nah, kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah. Kalau diterjemah, kita lihat terjemahnya ya. Surat apa ini? Al-Bayyinah ayat 2 ya. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran yang suci itu uh, yang di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau tulisan-tulisan yang lurus. Nah, kutubun qayyimah. Kutubun, ini kutubun. Ai maktubatun. Maktubat artinya tertulis. Qayyimatun lurus. Nah, fakutubun jam'u kitabin. Kutubun ini jamaknya kitab. Nah, bimakna maktubun. Maknanya kitab apa? Maktub. Tertulis. Jadi di dalam lembaran tadi ada tertulis tulisan-tulisan yang lurus. Yang bersih tadi. Bersih dari syirik, bersih dari akhlak yang jelek. Nah. Wal makna maka makna dari kutubun qayyimah anna fi hadhihi suhufi bahwa di lembaran-lembaran tadi maktubatun qayyimatun terdapat tulisan-tulisan yang lurus. Katabahallahu azza wajal yang ditulis Allah azza wajal kemudian dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian dibukukan tulisan itu di dalam lembaran-lembaran yang disebut dengan suhuf. Dan nanti oleh Allah SWT diangkat itu, tidak ada tulisannya. Tanda di akhir zaman Al-Quran itu nggak ada tulisannya, tinggal kertasnya saja. Atau mungkin batik-batiknya pinggirnya itu aja. Tapi tulisannya nggak ada. Diangkat. Nah, orang-orang yang hafal, hilang hafalannya. Di dada-dada manusia juga diangkat. Kapan itu? Ketika manusia sudah merasa tidak butuh lagi dengan Al-Quran. Ketika manusia sudah lebih mengutamakan nafsunya daripada aturan Allah, daripada hidayah. Sekarang manusia juga mulai bergeser. Sekarang lebih banyak orang itu mendahulukan bacaannya daripada memahaminya. Padahal maksud diturunkan Al-Quran itu bukan sekedar dibaca saja. Tapi dibaca dan difahami, diamalkan. Karena Al-Quran itu hudan sebagai petunjuk. Wa minal ma'lum dan sudah maklum annal insan bahwa manusia idza tasaffaha al-Qur'an wajadahu kadzalik kalau membuka Al-Qur'an itu seperti itu. Isinya tulisan-tulisan. Wajadahu yatadammanu kita kutuban ay maktuban qayyimah. Akan mendapati kalau Al-Quran dibuka itu terdapat tulisan-tulisan yang bagus, yang lurus. Undur ila ma ja'a bihil Quran. Maka perhatikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Min tauhidillah isinya tauhid kepada Allah. Nah. Wassana alaihi isinya memuji Allah. Wahamidahu dan memuji Allah Subhanahu wa taala, wa tasbihahu dan mensucikan Allah. Tajiduhu mamlu'an bidzalik itu isinya Al-Qur'an. Qayyimah, kutubun qayyimah.
Nah, undur ila ma fil Quran, perhatikan apa isinya Al-Quran. Min wasfin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan sifat para nabi atau sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasfi ashabihi, dan sifatnya para sahabat sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Al-muhajirin wal ansar, sifatnya muhajirin dan ansar. Wa wasafarna tabi'in lahum bi ihsan, dan Allah menerangkan sifatnya orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Nah, di surat At-Taubah ayat 100 Allah terangkan, orang-orang yang Allah ridhoi itu adalah orang muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka, muhajirin dan ansar. Dan siapapun yang mengikuti muhajirin dan ansar, termasuk kita-kita, akan diridhoi oleh Allah dengan catatan mengikuti muhajirin dan ansar. Yang disebut dengan salaf. Salaf itu pendahulu. Nah, salafus saleh itu muhajirin dan ansar. Kalau yang mengikuti sampai kita-kita disebut salafiyun. Salafiyun itu orang yang mengikuti salaf. Nah, kalau pakai ya disebut salafi, namanya ya penyandaran, ya nisbat. Seperti yang mengikuti Imam Syafi'i disebut Syafi'i. Yang ikut Imam Ahmad disebut Hambali. Ada ya belakangnya, ya namanya ya nisbat. Yang ikut Imam Malik disebut Maliki, ada ya-nya belakang, namanya ya nisbat. Yang mengikuti salaf, salafi. Maka jangan minder memakai kata-kata salafi. Saya salafi. Maksudnya mengikuti muhajirin dan ansar. Mengikuti salaf. Karena mereka ini orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Undur ila ma ja'a bihil Qur'an minal amri bis shalah. Perhatikan isi dari Al-Qur'an mengandung perintah salat, waz zakah, perintah zakat, wasiyam wal hajj, puasa dan haji, wa ghairu dzalika minal ahlakil fadilah. Dan banyak lagi berisi akhlak-akhlak yang mulia. Tajidu anna kullama ja'a bil Qur'an fa huwa qayyimun bi nafsihi. Maka semua isi Al-Qur'an itu qayyim, lurus. Isinya itu lurus, ayat-ayatnya itu lurus, tidak ada celahnya, tidak ada kurangnya. Walaupun kita nggak ngerti maknanya. Yasin, apa maknanya? Toha, apa maknanya? Nah, alif lam mim. Nggak ada maknanya. Tapi itu huruf-huruf yang Allah turunkan di awal surat. Nah, diterangkan oleh para ulama di antara kenapa Allah turunkan ayat berupa huruf-huruf saja untuk menunjukkan bahwa bahwa Al-Quran itu dari huruf-huruf yang orang Arab sudah biasa memakainya. Nah, makanya ayat setelah ayat itu biasanya menerangkan Al-Quran. Yasin, apa terus? Wal Quran Al-Hakim. Setelah disebutkan hurufnya baru disebutkan kitabnya. Terus apa ayat 3? Wa innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah orang utusan Allah. Wa innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau siapa? Nabi Muhammad. Nah, yang disepakati ahli tafsir itu yang dimaksud engkau di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang keluar dari pemahaman salaf tadi siapa? Muhajirin dan Ansar. Memaknai tadi wa innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Yasin,
termasuk Rasul. Maka Rasul Muhammad diberi nama Yasin. Nah, Salatullah, salamullah. Terus ala Toha Rasulillah. Juga Toha itu surat Toha. Ya, surat ke berapa? 19. Toha ma anzalna alaika. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha, kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran untuk menyesatkan. Itu kalau diterjemah. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Toha. Sehingga Rasul diberi nama Toha. Itu kesalahan penafsiran yang tidak datang dari salaf. Maka seluruh penyimpangan itu karena keluar dari penafsiran yang ada pada salaf, muhajirin dan ansor. Baik pelaksanaannya. Nah, jadi itu Rasul sama sekali tidak ada. Karena nama-nama Nabi Muhammad itu ada dalilnya. Dan banyak Nabi Muhammad itu namanya. Ahmad, Muhammad, Al-Jami, dan seterusnya. Al-Mahi. Banyak nama-namanya, tapi hadisnya sahih. An-Al-Mahi. Dan seterusnya. Ada hadis. Kalau Ana Toha itu tidak ada. Ana Yasin, tidak ada. Terus dari mana munculnya? Dari tadi. Dari memahami ayat, tapi dipahami sendiri. Dan bahayanya memahami ayat sendiri tanpa merujuk kembali kepada salaf, nah itu menjadi sebab utama munculnya perpecahan dalam Islam. Dan pecah kata Rasul sampai pecah menjadi 73 pecahan. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku akan pecah menjadi 73. Sintani wa sab'una finnar, yang 72 itu masuk neraka. Itu tadi karena memahami sendiri. Ada yang paling yang ekstrim, kelompok ekstremis, yang orang bilang teroris, ya itu ekstremis. Itu juga karena memahami ayat sendiri. Surah Al-Maidah ayat 54, Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapapun yang tidak mengikuti hukum Allah kafir. Coba Indonesia ini. Hukumnya apa Indonesia ini? Pancasila. Iya toh Pancasila, bukan Al-Quran. Apa kata Allah? Kafir. Maka pemerintah Indonesia ini kafir. Maka kita harus menyusun kekuatan. Kita harus menggulingkan, dan itu jihad besar. Kita susun kekuatan, kita buat bom. Dan barang siapa yang berani ngebom, nanti akan ketemu 70 bidadari. Wah, dipakai bacakan ayat kayak gitu ya. Langsung yang muda-muda itu, saya Pak, kepingin rabi karena kepingin rabi bidadari. Nah, pakai ayat, siapa yang nggak akan, loh sampean ragu dengan ayat, kafir sampean, begitu kan? Tapi ternyata itu setelah diteliti di kalangan sahabat, maknanya kufrun duna kufrin. Karena di situ ayat 45-nya 54-nya 53 55-nya sama bunyi ayatnya, wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul fasikun. Yang tidak mengikuti hukum Allah maka dia orang fasik. Itu ayat sebelumnya. Kemudian ayat berikutnya, wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Kemudian ada kafirun. Ada kafirun, ada fasikun, ada zalimun. Tapi orang ini jeleknya, pemerintah itu langsung diberi ayat kafir. Kok apa kaidahnya?
Kok langsung kafir, kok gak fasik atau zalim? Nah, rata-rata itu munculnya dari orang yang di hatinya dipenuhi syahwat, kedengkian, iri pada penguasanya. Biasanya teriak-teriak begitu, pemerintah kafir, pemerintah jelek, zalim. Setelah diberi kursi, diam dia. Nah, diam, sepi, nggak ada suaranya. Nah, maka kalau kata Rasulullah SAW, barang siapa man ahana sultanallah ahanallah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjatuhkan kewibawaan penguasanya, maka Allah akan hinakan dia di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di dunia pun akan dihinakan. Dulu kalau jenengan ingat, siapa yang paling kenceng menjatuhkan Pak Harto? Nah, sekarang kemana dia? Dihinakan oleh Allah. Itu di dunia, belum di akhirat kalau tidak bertaubat. Naudzubillah. Itu janji, itu hadis sahih dari Rasulullah SAW. Haramnya menjatuhkan kewibawaan penguasa secara umum. Di depan umum, di khutbah-khutbah, di mimbar-mimbar, di media-media. Haram menurut kesepakatan Ahlus Sunnah berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nah, artinya apa? Wajib, Ahlus Sunnah itu wajib menjaga kewibawaan penguasanya. Wajib menjaga kewibawaan penguasa itu wajib. Karena kalau dijatuhkan, itu menyebabkan rakyat itu berani, lancang pada penguasanya. Teriak-teriak, tubruk sana, tubruk sini. Coba lihat yang di DPR kemarin. Apa yang terjadi? Itu kan buah dari kejahilan terhadap ajaran Rasulnya. Apakah itu ajaran Islam? Walaupun pimpinannya muslimin, apakah Islam mengajari seperti itu? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Itu bukan ajaran Islam. Itu dari ahli kitab, dari Yahudi dan Nasrani. Nah, walaupun pemerintahnya mengizinkan, itu bukan ajaran Islam, bukan kebaikan. Walaupun pemerintahnya membolehkan atau bahkan memerintah misalnya, demo kalian misalnya, itu bukan ajaran Islam. Tidak bisa saya mau berjihad, karena mereka kadang teriak jihad, jorgan jihad. Nah, bukan itu dari ayat tadi ya, pakai ayat surat Al-Maidah. Nah. Kemudian dibunuh Ali radhiyallahu an, dibunuh Utsman radhiyallahu an. Dari ayat tadi. Karena katanya Ali tidak mengikuti hukum Islam. Utsman tidak mengikuti hukum Islam. Lah siapa terus? Itu orang termulia, itu sahabat yang sudah dijamin surga, Utsman. Nah, apalagi cuma Pak Prabowo. Ya. Utsman radhiyallahu an dikafirkan, dan bukan hanya dikafirkan, dibunuh. Itu karena pakai ayat. Dan Rasulullah mengatakan tambah akhir zaman itu akan semakin banyak penganut faham teroris ini. Ciri-cirinya mereka suka mencela penguasanya. Itu ciri utamanya. Kalau ada orang suka atau tokoh suka menjatuhkan kewibawaan penguasanya, itu ciri utama orang yang terjangkit virus Khawarij, yang bahasa Indonesianya virus terorisme. Terorisme memang bukan ajaran Rasul, bukan ajaran Islam. Nah, qayyimun binafsihi. Jadi isi ayat-ayat itu asalnya qayyimun binafsihi. Lurus. Nah, asalkan mengikuti pemahaman dokternya pemahaman ini itu muhajirin dan ansor. Rasulullah muhajirin dan ansor ini muhajirin. Ketika Allah katakan Al-Quran itu obat, ya. Al-Quranu syifaun, Al-Quran itu penyembuh, obat.
Nah, tapi ya sama dengan orang datang ke apotik karena bapaknya sakit atau istrinya sakit, datang ke apotik karena tahu apotik itu tempat obat. Tapi kan tidak bisa langsung bilang istrinya sakit perut, ya. Ambil Botrek, Pak. Nah, terus sama paracetamol, terus sama ini amoxilin. Kemudian bawa pulang minum istrinya, kok tambah sakit. Padahal dia cuma perutnya kembung karena tadi kecek kora-kora kelamaan mungkin. Kembung mestinya cukup dengan Milanta ya, antasida atau Promak ya. Kok malah dikasih paracetamol, antibiotik dan seterusnya. Artinya ini tadi Al-Qur'an itu obat, tapi kalau bagaimana Al-Quran bisa menyembuhkan jiwa, menyembuhkan hati, itu harus kembali ke dokternya. Siapa tadi? Rasulullah. Sama dengan orang ke apotik, nggak bisa langsung ngomong, wah ambil ini kan sama jual obat, istri saya sakit, ambil ini pokoknya obat wes. Nggak bisa. Nah, kayak gini. Akibatnya yang rusak, istrinya bukan tambah sembuh, tambah sakit. Kalau istrinya tambah sakit itu sih mending. Tapi kalau ini pemerintah dikafirkan, kemudian dia berkedok jihad, itu yang rusak agamanya, yang rusak hatinya. Nah, dan kalau hatinya yang rusak itu kesesatan. Sebabnya apa? Karena dia memahami ayat tanpa kembali kepada standarnya Rasulullah dan para sahabat. Wa kadzalika huwa, demikian juga Al-Qur'an itu, ayat-ayat Al-Qur'an itu muqayyim. Kalau ini qayyimun, lurus ayat-ayatnya. Demikian juga ayat-ayat ini muqayyim li ghairihi. Muqayyim artinya meluruskan. Jadi yang bengkok-bengkok, pemahaman-pemahaman yang bengkok itu bisa diluruskan dengan cara kembali kepada pemahaman salaf. Makanya kata Imam Malik, tidak akan baik umat ini kecuali kembali kepada yang menyebabkan umat terdahulu baik, yaitu Muhajirin dan Ansor. Fiha kutubun qayyimah. Idan, kesimpulannya, ahbarallahu fi hadhil ayah, Allah mengabarkan di ayat ini. Ayat berapa ini? Ayat 3 ya? Nah, ayat 3 ya. Ahbarallahu fi hadhil ayati, Allah mengabarkan di ayat ini annahu la yumkin, bahwa tidak mungkin an yamfakkaha ulail kufar, orang kufar itu tidak mau untuk meninggalkan orang-orang kufar dari ahli kitab dan musyrikin hatta ta'tiyahum al-bayyinah. Mereka berjanji tidak mau meninggalkan kesyirikannya dan kekufurannya sampai datang al-bayyinah. Siapa tadi al-bayyinah? Rasulullah yang membawa suhufan mutahharah, yang membawa lembaran yang suci. Di dalam lembaran itu ada apanya? Kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Falamma ja'athum, tetapi setelah datang kepada mereka al-bayyinah, hal infaqu an dinihim, apakah mereka kemudian meninggalkan agama mereka, kesyirikan dan kekufuran mereka, an kufrihim wa syirkihim? Al-jawabu qala Allah Ta'ala. Jawabnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat yang keempat. Insyaallah kita baca ayat keempat pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa memahami dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya sebagai amal saleh, serta menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.